Arc Kota Orange merupakan sebuah cerita petualangan kedua di serial anime One Piece setelah Arc Romance Dawn. Pada arc ini telah menjadi awal di mana Luffy dan Zoro yang sebagai anggota pertamanya memulai suatu petualangan bersama. Dan di sana juga telah menjadi awal di mana mereka dipertemukan dengan Nami yang saat itu telah ikut bergabung menjadi anggota yang ketiga. Akan tetapi untuk awal bergabungnya, Nami saat itu belum dikategorikan menjadi anggota resmi dikarenakan dia hanya ikut sebatas menjalin kerjasama. Namun dengan keterlibatan Nami telah membuat suasana cerita pada arc Kota Orange ini menjadi semakin menarik dengan aksi yang dilakukannya bersama Luffy dan Zoro. Dan mereka bertiga telah berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Buggy yang pada saat itu telah menguasai Kota Orange. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari langsung saja kita ke pembahasan ceritanya. Cerita bermula pada saat Luffy dan Zoro melakukan suatu pelayaran bersama setelah mereka meninggalkan kota Shells. Pada saat itu bajak laut topi jerami masih belum memiliki sebuah kapal yang baik sehingga pelayarannya tersebut mereka lakukan dengan menggunakan sebuah kapal kecil. Kemudian di saat pelayarannya sedang berlangsung, ternyata saat itu Luffy dan Zoro tidak mengetahui akan arah yang mereka tuju. Sehingga pada saat itu, pelayaran mereka pun hanya berlalu sebatas mengikuti arah angin kemana akan berhembus. Atas kebodohannya dalam bernavigasi, Luffy pada saat itu berniat untuk mencari seorang navigator yang akan menemaninya berlayar. Namun meski begitu, niatnya tersebut seolah berlalu dikarenakan Luffy dan Zoro masih berada dalam keadaan kebingungan. Kemudian cerita berpindah ke tempat di mana Nami sedang berpura-pura terdampar di tengah lautan. Di dalam aksinya tersebut, Nami mencoba memancing orang yang melihatnya agar segera memberikan pertolongan. Sehingga secara kebetulan, aksi yang dilakukannya ini telah berhasil memancing anak buah bajak laut Buggy tertipu oleh kebohongan yang Nami lakukan. Dan tipuan yang dilakukannya tersebut, Nami pun akhirnya berhasil membawa pergi kapal milik anak buah bajak laut Buggy. Singkat cerita, di saat pelayarannya masih terus berlangsung, Luffy dan Zoro saat itu mulai merasa lapar di saat stok persediaan makanan tidak mereka miliki. Dan ketika seekor burung besar terbang melewatinya, saat itu Luffy pun membuat suatu kekonyolan dengan niat menangkap burung tersebut untuk dijadikan stok persediaan makanannya. Akan tetapi aksi kekonyolan yang dilakukannya ini ternyata malah membuat dia terjebak dan dibawa pergi oleh seekor burung tersebut. Zoro yang saat itu dibuat panik dengan kecerobohan Luffy, dia pun bergegas cepat pergi mengejar burung tersebut agar Luffy segera diselamatkan. Akan tetapi sayangnya saat itu perjalanan dia harus terhambat oleh kehadiran anak buah bajak laut Buggy yang ikut menumpang di kapalnya. Sehingga oleh karena kejadian tersebut, Zoro pun harus kehilangan jejak Luffy yang saat itu sedang berusaha dikejarnya. Akan tetapi di sisi lain dengan kehadiran anak buah bajak laut Buggy bersamanya, Zoro saat itu telah mendapatkan informasi untuk pergi menuju Kota Orange. 船を止めろ。俺たちはあの道家のバギー様の一味だもん。この船はいただいた。あああなたがあの有名な海賊狩りのゾウさんだとはつゆ知らず失礼しました。 Dan di Kota Orange, Luffy yang sebelumnya telah dibawa oleh seekor burung ternyata dia telah dijatuhkan di kota tersebut dan mulai pertemuan dengan Nami di sana. Nami yang saat itu telah terlibat masalah dengan anak buah bajak laut Buggy, ternyata dia telah berhasil diselamatkan oleh Luffy yang saat itu ada bersamanya. Sehingga atas kejadian itu pun telah menjadi awal di mana Luffy dan Nami memulai perkenalannya hingga menjadi akrab satu sama lain. Kemudian Luffy yang saat itu telah mengetahui Nami pandai dalam bernavigasi, dia pun mencoba mengajak Nami untuk bergabung menjadi seorang navigator di kapalnya. Akan tetapi sayangnya, saat itu Nami menolak tawaran Luffy dikarenakan dia tidak menyukai menjadi seorang bajak laut. Namun seiring berjalannya waktu, Nami tiba-tiba berubah keputusannya setelah mengingat masih ada hal yang perlu dia tuntaskan dengan bajak laut Buggy. Dan hal yang perlu Nami tuntaskan itu tidak lain mengenai harta karun yang masih ingin dia dapatkan dari mereka. Sehingga oleh sebab itu, Nami kemudian berbicara pada Luffy bahwa dia akan mempertimbangkan tawaran sebelumnya namun dengan sebuah syarat. Syarat yang diminta Nami pun terbilang konyol dengan meminta Luffy berpura-pura menjadi tawanan untuk menemui bajak laut Buggy. Luffy yang saat itu dengan sikap polosnya, dia pun malah menyetujui permintaan Nami tersebut dan rela berpura-pura menjadi tawanannya. 私と一緒に海賊バギーのところへ行ってほしいの。まあいっか。海賊なら会ってみてえと思ってたし、行こうぜ。ちょっと。Singkat cerita, sesampainya di markas bajak laut Buggy,
Nami saat itu menemui Kapten Buggy dengan cara menyerahkan Luffy secara langsung. Sandiwara pun saat itu Nami lakukan dengan cara untuk mencoba mengelabui Kapten Buggy dengan suatu kebohongannya. Hingga pada akhirnya, sandiwara itu telah berhasil membuat Kapten Buggy tertipu dan juga membuat Luffy harus terkurung dalam sebuah kotak berjeruji besi. Lalu tak berhenti di situ, sandiwara Nami nampaknya terus berlanjut seiring permintaannya untuk bergabung menjadi bagian anggota bajak laut Buggy. Buggy yang saat itu tak perlu berpikir panjang dengan meminta Nami, dengan mudahnya dia dikelabui dan menerima Nami sebagai anggota bajak lautnya. Kemudian sebuah perayaan pesta bajak laut Buggy pun akhirnya dilakukan untuk menyambut Nami sebagai anggota barunya. Lalu di sela perayaan pesta bajak laut Buggy sedang berlangsung, Buggy saat itu seolah menunjukkan sikap seriusnya kepada Nami dengan cara menguji kesetiaannya. Uji kesetiaan yang dilakukannya ini seolah membuat Nami dalam keadaan tertekan dengan cara memaksa dia harus menembak Luffy menggunakan sebuah meriam. Sandiwara Nami saat itu seolah berada di ujung tanduk karena dia tidak mampu melakukan suatu hal yang Buggy perintahkan. Kemudian di saat anak buah bajak laut Buggy mewakili Nami untuk menembakkan meriam tersebut, secara spontan Nami menunjukkan sifat aslinya dengan cepat memadamkan sumbu meriam yang akan menembak ke arah Luffy. Sehingga atas kejadian itu, akhirnya sandiwara Nami pun terbongkar bahwa dia telah berpura-pura untuk bergabung menjadi anggota bajak laut Buggy. Situasi Nami pun semakin dibuat rumit ketika dia harus dihadapkan dengan kemarahan bajak laut Buggy. Akan tetapi di saat anak buah bajak laut Buggy akan melakukan sebuah serangan kepadanya, pertolongan untuk Nami pun datang tepat waktu ketika Zoro berhasil tiba di tempat mereka. Namun setelah berhasil dengan mudah mengalahkan anak buah bajak laut Buggy, rupanya setelah itu Zoro harus berhadapan langsung dengan Kapten Buggy yang secara spontan menyerangnya dari belakang. Dan serangan Buggy saat itu pun memang sangat mudah dihalau oleh Zoro dengan membuat bagian tubuh Buggy menjadi terpotong-potong. Akan tetapi kejadian itu rupanya sengaja Buggy lakukan untuk membuat Zoro terkecoh oleh sandiwara yang telah dilakukannya. Sehingga dengan sandiwaranya tersebut, pada saat itu Buggy telah menunjukkan kekuatan buah iblisnya dengan cara membuat Zoro ditusuk oleh sebuah tangan yang dapat terpisah. Kekuatannya itu rupanya cukup mengerikan ketika Buggy dapat memecah bagian tubuh sesuka hatinya dengan sangat mudahnya. Sehingga sebuah serangan sayatan atau potongan pedang pun takkan mampu melukai Buggy karena tubuhnya dapat dengan cepat memulihkan diri. Lalu mengenai jenis dan nama dari kekuatan buah iblis Buggy, pada saat itu pun telah diketahui bahwa jenisnya tersebut bertipikal paramecia yang memiliki nama Bara-Bara Nomi. Bara-Bara Nomi. それが俺が食った悪魔の実の名だ。いやー Selang beberapa saat kemudian, setelah Buggy menunjukkan kekuatan buah iblisnya, keadaan saat itu seolah dibuat panik ketika Nami dan Luffy menyadari bahwa Zoro telah mendapatkan luka yang cukup serius. Namun dalam keadaannya tersebut, rupanya Zoro tidak memperdulikan hal itu dan dia pun malah memaksakan diri dengan cara melakukan sebuah aksi yang mengejutkan. Dan dalam aksinya tersebut, saat itu Zoro telah membuat suatu kehancuran dengan cara menembakkan sebuah meriam ke arah bajak laut Buggy. Sehingga atas aksi yang telah dilakukannya itu telah membuat dia, Luffy, dan Nami dapat meloloskan diri dari markas bajak laut Buggy. Pelarian mereka pun akhirnya berhenti di suatu tempat terdekat sebuah toko makanan untuk hewan. Dan di sana kemudian mereka dipertemukan dengan seekor anjing kecil yang bernama Shushu. Dan Shushu saat itu telah diketahui bahwa dia merupakan seekor anjing setia yang telah menjaga toko makanan hewan tersebut. Walau Shushu terlihat seperti anjing yang sangat lucu, nampaknya dia malah membuat Luffy jengkel karena telah memakan kunci kurungan yang telah diberikan oleh Nami. Pertengkaran konyol antara Luffy dan Shushu pun terjadi ketika Luffy berusaha mengeluarkan kunci kurungan yang telah dimakan oleh Shushu. Namun pertempuran lucu itu akhirnya dapat diredam oleh seseorang yang saat itu datang menghampiri mereka. Dan seseorang tersebut bernama Boodle yang merupakan seorang wali kota dari kota Orange. わしはこの町の町長じゃ。お前たちこそ何者だ?
Kedatangan Budal pada saat itu pun telah membuat Luffy, Zoro, dan Nami mengetahui siapa Shushu yang sebenarnya. Sehingga oleh karena sebab itu, mereka pun akhirnya menyadari bahwa Shushu merupakan anjing yang sangat baik. Singkat cerita, ketika kebersamaannya Luffy dan Shushu sedang berlangsung, tiba-tiba anak buah bajak laut bagi yang bernama Moji datang menemuinya. Moji yang saat itu datang dengan ditemani seekor singa peliharaannya, dia pun kemudian menghancurkan kurungan Luffy yang saat itu telah membuatnya kesal. Akan tetapi nampaknya Luffy pun malah dibuat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Moji. Karena pada saat itu dia dapat terbebas dengan mudah dari sebuah kurungan yang telah membelenggunya. Lalu selang beberapa saat kemudian, Moji dan singa peliharaannya saat itu telah membuat suatu kekacauan dengan membuat toko makanan hewan milik Shushu dihancurkan. Sehingga atas apa yang dilakukannya tersebut telah membuat Shushu pun bersedih hati karena dia tidak bisa melindungi tokonya dengan sangat baik. Singkat cerita, Luffy yang telah mengetahuinya, akhirnya dia pun kemudian dapat mengalahkan Moji beserta singanya dengan sangat mudah. Luffy melakukan hal itu ternyata tak lepas dari rasa simpati yang dimilikinya terhadap Shushu. Sehingga setelah melihat apa yang dilakukan oleh Luffy, Nami pun dibuat terpukau karena pertama kalinya dia melihat seorang bajak laut dapat berbuat baik. Di tempat bajak laut Bagi berada, setelah mengetahui anak buahnya dapat dikalahkan dengan mudah, Kapten Bagi pun meluncurkan sebuah meriam ke kota dengan maksud untuk mengundang Luffy, Nami, dan Zoro pergi ke tempatnya. Dan pada saat yang bersamaan, seorang wali kota Budal yang saat itu berada di sana. Dia pun rupanya dalam keadaan marah setelah melihat kotanya dihancurkan seenaknya oleh bajak laut Bagi. Budal yang saat itu tidak tahan melihatnya, kemudian dia memutuskan untuk pergi menghadapi bajak laut Bagi seorang diri. Nami yang telah berada di dekatnya, dia pun mencoba menahan Budal agar tidak untuk membahayakan nyawanya. Akan tetapi usaha Nami rupanya tidak berhasil dan membuat Budal pun tetap pergi dengan keteguhan hatinya. Sementara itu Luffy dan Zoro yang telah melihat Budal dengan keberaniannya, mereka pun rupanya tidak ingin membiarkan usaha yang dilakukannya berakhir dengan sia-sia. Sehingga pada waktu yang bersamaan, Luffy dan Zoro pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan Budal beserta dengan niatnya untuk mengalahkan bajak laut Bagi. 大丈夫、俺あのおっさん好きだ。絶対死なせない。腹の傷よりやられっぱなしで傷ついた俺の名の方が重傷だ。 Kemudian sebelum pergi menuju markas bajak laut Bagi, Luffy saat itu mempertanyakan kembali pada Nami mengenai tawaran sebelumnya untuk bergabung. Dan Nami pun yang telah berubah pikiran, dia pada akhirnya menerima tawaran Luffy tersebut walau masih penuh dengan keraguan. Sehingga oleh karena bergabungnya Nami di kota Orange ini masih belum dikatakan resmi karena dia masih memiliki tujuan yang lain. Akan tetapi nampaknya Luffy tidak memperdulikan hal itu dan dia pun malah dibuat senang oleh kehadiran Nami yang mau ikut bersamanya. 仲間になってくれ、ナミ。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。 Selang beberapa saat kemudian setelah tiba di markas bajak laut Bagi, Luffy yang saat itu melihat sang wali kota sedang berada dalam keadaan teraniaya, dengan cepat dia pun menyelamatkannya dan mengambil alih pertarungan melawan Bagi. Awal pertarungan Luffy dengan bajak laut Bagi, nampaknya Luffy berada pada posisi unggul dikarenakan dia dapat mengalahkan beberapa anak buah bajak laut Bagi dengan sangat mudah. Dan kekalahannya mereka tersebut diakibatkan oleh Luffy yang dapat berhasil mengembalikan sebuah bola meriam yang sebelumnya Bagi tembakan ke arahnya. Sehingga oleh karena itu, banyak anak buah bajak laut Bagi pun dibuat terkapar oleh serangan balik meriam yang telah Luffy berikan.
Namun untuk sebuah serangan ledakan meriam itu ternyata tidak membuat semua kru bajak laut bagi dapat dikalahkan dengan mudah. Beberapa di antara mereka yang kuat ternyata masih dapat bertahan, termasuk dengan Buggy yang merupakan seorang kaptennya. Dua dari anak buah terkuatnya itu adalah Chabaji dan Moji yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Luffy. Lalu Moji di sini meskipun dia dapat kembali melakukan pertarungan, ternyata dia harus kembali menuai deritanya ketika Luffy berhasil menghajarnya dengan sangat mudah. Sementara di sisi lain, bajak laut Buggy rupanya masih memiliki kartu as, yaitu Chabaji yang memiliki keahlian berpedang yang cukup hebat. Keahlian berpedang Chabaji ini ternyata cukup unik karena dia memiliki sebuah kemampuan berpedang dengan cara melakukan sebuah akrobat. Zoro pun yang saat itu telah menjadi lawannya, dia dibuat kewalahan karena Chabaji dapat melakukan sebuah trik-trik licik dengan jurusnya tersebut. Terlebih lagi, Zoro saat itu dibuat terpojok ketika luka yang dialaminya diserang telak oleh Chabaji. Akan tetapi pada saat-saat seriusnya, akhirnya Zoro dapat mengimbangi Chabaji dengan kekuatan yang dimilikinya. Sehingga pada serangan terakhirnya, Zoro pun dapat mengalahkan Chabaji dengan menggunakan sebuah teknik yang bernama Onigiri. Lalu pada waktu yang bersamaan setelah pertarungan berakhir, Nami rupanya telah melakukan sebuah aksinya dengan berhasil menyusup ke tempat penyimpanan harta karun milik bajak laut Buggy. Sehingga berkat aksi yang telah dilakukannya tersebut, Nami akhirnya telah berhasil membawa semua harta karun milik bajak laut Buggy. Di tempat lain setelah Chabaji berhasil dikalahkan, bajak laut Buggy yang tersisa saat itu hanyalah Buggy sebagai kaptennya yang masih belum dikalahkan. Luffy pun memiliki kesempatan untuk dapat melawannya karena mempunyai posisi yang sama, yaitu sebagai kapten seperti Buggy. Awal pertarungan sengitnya melawan Buggy rupanya telah membuat Luffy kewalahan dikarenakan Buggy dapat menghindari serangan Luffy dengan kekuatan buah iblisnya. Tubuhnya yang dapat terpisah saat itu membuat Luffy sangat kesulitan untuk menyerang Buggy secara langsung. Dan di saat yang bersamaan, Luffy juga telah dibuat marah karena Buggy berhasil merusak sebuah topi berharga miliknya. Namun akibat kejadian tersebut telah menjadi pemicu awal di mana Buggy mengingat masa lalunya bersama dengan Akagami Shanks. Buggy pun kemudian bercerita pada Luffy bahwa Shanks itu adalah teman di masa mudanya di saat mereka berada di satu kapal yang sama. Akan tetapi walaupun begitu, Buggy ternyata telah menaruh dendam kebenciannya kepada Shanks hingga saat ini. Dan kebenciannya tersebut dipicu oleh suatu insiden yang terjadi di masa lalu yang mengakibatkan Buggy memakan buah iblis. Dan Buggy menganggap kejadian itu adalah ulah Shanks sehingga dia pun harus membencinya hingga saat ini. Oi Buggy! Selang beberapa saat kemudian, akhirnya pertarungan di antara Luffy dan Buggy pun terus berlanjut seiring dengan kemarahan yang dialami oleh Luffy. Dan akibat kemarahannya tersebut, pada akhirnya Luffy dapat membalikan keadaan dengan cara menyerang Buggy secara brutal. Namun pada waktu yang bersamaan di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Nami datang dengan membawa sebuah harta karun milik bajak laut Buggy. Dan hal itu lantas telah membuat Buggy marah sehingga pada saat itu dia pun mengalihkan serangannya kepada Nami. Akan tetapi Luffy yang telah melihatnya, dia pun dengan sigap dapat menghalaunya sehingga Nami pun dapat terlindungi. Dan setelah itu, pertarungan di antara Luffy dan Buggy pun kembali berlanjut dengan keadaan yang cukup sengit. Luffy yang saat itu kesulitan mengalahkan Buggy karena dapat menguraikan tubuhnya, akhirnya pada saat itu dia pun dibantu oleh Nami yang secara tiba-tiba mengikat beberapa anggota tubuh milik Buggy. Sehingga oleh karena hal tersebut, Buggy yang tak dapat mengembalikan keadaan tubuhnya menjadi normal, dia pun akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Luffy dengan membuatnya terpental keluar jauh dari kota Orange. 集まれバラバラパンチ 探してるのはこれゴムゴムの
cerita, setelah berhasil mengalahkan bajak laut bagi, Luffy, Nami, dan Zoro akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Orange. Namun sebelum meninggalkan kota Orange, mereka ternyata telah berpamitan kepada para penduduk dengan cara yang sangat konyol. Sehingga oleh karena hal tersebut, penduduk kota saat itu menganggap Luffy, Nami, dan Zoro sebagai bajak laut yang jahat meski mereka telah menyelamatkan kota. Namun di sisi lain pada waktu yang bersamaan, Budol, sang wali kota yang telah mengetahui kejadian yang sebenarnya, dia pun kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Luffy, Zoro, dan Nami yang saat itu telah pergi meninggalkan kota. Luffy yang juga telah meninggalkan sebuah harta karun di sana, dia pun berniat meninggalkan harta karun tersebut untuk keperluan penduduk membangun ulang kotanya dengan baik. Nami yang tidak menerimanya pun dibuat marah karena Luffy meninggalkan semua harta karun miliknya. Akan tetapi pertengkaran Luffy dan Nami ini seolah mengakhiri pertualangan pada arc kota Orange ini. Dan bajak laut topi jerami pun berlalu pergi untuk menempuh pertualangan selanjutnya. まあ幸か不幸か俺たちの旅に航海士が一人加わったってことか。